sudah dikirimkan, di mana ini didasarkan pada 2 alat bukti yang menurut keyakinan penyidik cukup, yaitu keterangan saksi, persesuaian keterangan, termasuk juga barang bukti yang ada di depan kita. Ini barang bukti pakaian maupun alas kaki yang digunakan oleh para tersangka. Nah, kemudian oleh karena itu kita mengambil langkah untuk menahan salah satu ke 24 jam, menahan daripada tersangka. Akan tetapi dikarenakan ada keterangan dari keluarga korban bahwa yang bersangkutan saat ini dalam ada histori penyakit kejiwaan dan perawatan kejiwaan, dan ditunjukkan juga keterangan dari 2 rumah sakit. Kemudian kita memastikan keterangan tersebut apakah betul gangguan kejiwaan, karena pada saat diperiksa juga yang bersangkutan tidak kooperatif, keterangannya juga melantur, tidak konsisten, dan luapan emosi juga besar, sehingga kita bawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan observasi tadi. Saya tekankan bahwa kasus ini terhadap tersangka kita kenakan pasal 156 KUHP. 156A KUHP kita kenakan, dan kita pastikan bahwa kasus ini tetap dilaksanakan penyidikannya lanjut. Kalaupun nanti hasil dari kejiwaan tersebut, pemeriksaan kejiwaan memang memiliki gangguan kejiwaan seperti yang dimaksud pada pasal 44 ayat 2 KUHP, kejiwaan itu semua nanti akan diputuskan di pengadilan. Jadi atas keputusan hakim di pengadilan. Jadi perbuatannya tetap kita sidik, perbuatan pidananya kita sidik. Nah, nanti keterangan yang terkait hasil ahli jiwa juga nanti kita akan sampaikan, aturkan di depan muka pengadilan, hingga nanti keputusannya apakah itu menjadi alasan pemaaf atau tidak. Saya kira itu. Jadi untuk proses hukumnya memang tetap dilaksanakan seperti itu. Ini kita dalam 1 kali 24 jam kita sudah bisa menentukan tersangka. Kemudian kita juga melakukan penahanan, dan kita jamin bahwa kasus ini tetap dilaksanakan penyidikannya sampai tuntas. Demikian. Untuk menjalani proses observasi berapa lama? Ya, secepatnya observasi. Tadi Pak Kabid Humas juga menyampaikan, tidak saja ahli kejiwaan dari kepolisian, nanti juga kita akan libatkan juga ahli kejiwaan dari rumah sakit yang pemerintah yang menangani masalah kejiwaan. Pak, ini kan SM dikatakan mengidap skizofrenia tadi, tapi ditetapkan sebagai tersangka juga. Ini apakah orang yang mengalami gangguan jiwa itu ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Saya belum menyatakan yang bersangkutan mengidap skizofrenia. Makanya sekarang dalam status tahanannya ini yang bersangkutan masih diobservasi, jadi belum dapat diperiksa. Tapi bukan berarti dia belum diperiksa terus dia tidak bisa tersangka, karena sudah ada alat bukti berupa kesaksian yang lain. Nah, nanti untuk keterangan resminya itu nanti kita tunggu keterangan dari ahli jiwa. Nah, kembali saya katakan bahwa ahli kejiwaan walaupun nanti hasilnya bahwa yang bersangkutan misalnya ada gangguan kejiwaan, nanti akan diputuskan lagi, dinilai lagi di muka pengadilan oleh hakim. Sebelumnya dia dirawat di rumah sakit mana sih, Pak? Ya, kita tidak mau itu terlalu dalam, dan ini itu ada hak-haknya yang bersangkutan juga kita jaga juga. Kita nanti itu kita teknis, tapi yang jelas kita akan pastikan kebenarannya riwayat kesehatan tersebut, termasuk juga bukan kalau sebenarnya kita juga tetap melakukan pemeriksaan secara objektif. Demikian. Selama menjalani observasi itu diinapkan di sana atau pulang pergi atau gimana? Nah, kita selama observasi kita jaga di sana di Polres RS Polri. Jadi memang khusus. Jadi kalau tersangka sakit terkait dengan penyidikan itu memang secara prosedur kita lakukan observasi di sana. Jadi SM ini belum fix pasti mengidap skizofrenia tadi atau bagaimana? Ya, kita menunggu dari keterangan ahli, kan itu butuh dari ahli itu rumah sakit menyatakan harus butuh observasi. Pak, terkait historis punya pengalaman itu, Pak? Punya
dari keluarga menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu Jadi, kita pastikan. Penyidik sejauh ini tadi sudah menyampaikan secara teknis ya. Untuk yang lebih ahli menjelaskan tentang kondisi kejiwaan nanti ada tim dokter ya. Nanti kita akan libatkan untuk memberikan penjelasan. Terkait ini juga kan kita harus menjaga nilai-nilai tentang pengecualian informasi publik terkait dengan catatan medis seseorang ya. Tapi itu akan disampaikan terkait dengan tindak pidana ini nantinya ya. Yang jelas satu tadi kami sampaikan Polres Bogor telah melakukan proses penyidikan. Satu. Kedua, Polres Bogor telah menetapkan SM sebagai tersangka dalam pasal 156A KUHP. Yang ketiga, dalam proses penanganan ini terhadap tersangka penyidik ada sedikit kendala. Saya sampaikan sedikit kendala dalam proses pemeriksaan tidak atau belum maksimal dapat dilakukan karena yang bersangkutan masih perlu dilakukannya observasi oleh tim medis Rumah Sakit Polri. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Perkembangan lebih lanjut ya, yang jelas tadi kalau SPDP sudah dikirim, saksi-saksi dan lain-lain sudah, dan nantinya mungkin juga akan ada ahli tindak pidana termasuk ahli yang terkait dengan medis atau kedokteran kejiwaan. Sementara itu terkait laporan LP, Pak. pengacara Apakah tadi, akan terkait 3 pasal 51 sama 310 gimana tuh? ya nanti kita proses ya. Yang jelas kita menetapkan tersangka SM terkait dengan kejadian kronologis yang kita sampaikan tadi dari awal ya. Itu terkait dengan pasal 156A KUH pidana. Terkait itu nanti prosesnya tentu ada secara SOP kita lakukan proses penyelidikan awal.